Selamat malam Bapak Ibu semua, kembali kita bertemu dalam fellowship kita di Persekutuan KYM. Dan pada malam hari ini kita akan membahas mengenai Kristus dalam Perjanjian Lama dengan subtema penciptaan. Baik, kita akan segera mulai saja. Silakan Pak JK. Pada sore hari ini kita coba membahas mengenai penciptaan. Kita bersyukur karena kita sudah bisa melihat apa yang Allah kerjakan di dalam bangsa Israel, dan kita sudah jabarkan itu. Dan apa yang kita jabarkan itu menjadi sesuatu yang semakin jelas mengenai apa tujuan Allah di dalam menciptakan langit dan bumi. Saya ingin sedikit men-share kembali apa yang sudah kita bahas mengenai apa yang Allah kerjakan terhadap bangsa Israel. Kita tahu dan kita familiar saya rasa dengan bagan ini. Bagan yang dimana kita bisa melihat inilah pekerjaan Allah terhadap Israel yang dia perkenalkan dengan nama Yahweh, dengan nama Israel is my son. Jadi ketika Allah memperkenalkan nama Yahweh, sebenarnya bukan Yahweh ya, karena Yahweh itu bukan bahasa Ibrani. YHWH lah sebenarnya. Jadi ketika Allah memperkenalkan dirinya dengan YHWH itu baru kepada Musa. Dengan kata lain itu diperkenalkan nama yang akan berperan di dalam pekerjaan Allah terhadap bangsa Israel. Dan kita tahu bahwa bangsa Israel itu dibawa keluar dari kondisi kematian, dari kondisi yang tidak ada apa-apanya. Bukan sebuah bangsa yang terkenal, bukan mereka nggak eksis lah, boleh dikatakan. Dia budak di Mesir, nggak eksis sama sekali. Lalu kita tahu dia dibawa keluar melalui satu peristiwa kematian anak sulung dan domba disembelih. Pada malam hari mereka harus menunggu, dan pada pagi hari mereka keluar dari Mesir, dibawa langsung ke Gunung Sinai, di mana Allah berada, di mana sorga dihadirkan, di mana sorga di-share-kan kepada mereka. Apa sorga itu, dan kita tahu itu berbicara tentang imamat, fellowship dengan Allah, di mana Allah ada di tengah-tengah umatnya. Dan segala yang mereka dapatkan di Gunung Sinai ini, di sorga ini, itu kemudian harus diaplikasikan di tanah perjanjian atau bumi. Ini kita sudah bahas bagaimana Yesus mengajarkan murid-muridnya, kalau kamu berdoa, berdoalah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi apa yang ada di sorga terimplementasikan di bumi. Jadi kita bisa melihat ada satu pattern yang Allah perlihatkan, satu mapping dari yang disebut keselamatan. Inilah keselamatan itu, keluar dari ketiadaan, dari kondisi mati ketiadaan ini di dalam terang Allah, di dalam pagi hari mereka keluar, dibawa ke sorga dan menerima perjanjian dengan Allah, hidup di dalam perjanjian itu dan menerapkannya di dalam hati batin mereka, dan Kristus yang terimplementasikan di dalam seluruh kehidupan mereka. Kita tidak berpikir tentang bumi atau dunia yang globe ini, karena dimanapun Anda berada, mau di bumi atau dimanapun, yang penting Kristus itu adalah yang terimplementasikan dalam hidup kita, yang termanifestasikan. Itu yang menjadi masalah, yang terpenting. Jadi ada satu perjalanan pekerjaan Allah yang dia kerjakan di dalam bangsa Israel. Sebenarnya ini adalah gambaran yang kesekian di dalam Alkitab. Karena kita ketahui bahwa Alkitab itu, khususnya yang kita punya sekarang itu dan juga bangsa Israel punya, dimulai dari Alkitab, kitab Kejadian itu. Ya, jadi gambaran-gambaran Allah sudah banyak sekali di dalam kitab Kejadian. Dan dimulai dengan penciptaan. Apa sih penciptaan itu? Penciptaan tiada lain selain daripada, kalau menurut saya itu semacam resume, suatu singkatan yang Allah, suatu kesimpulan, suatu gambaran padat yang Allah perlihatkan, yang Allah peragakan kepada kita orang percaya tentang karya keselamatan.
Sama seperti yang tadi kita lihat, bagaimana bangsa Israel diperagakan, dihadirkan dengan suatu gambar yang luar biasa. Kalau kita bisa melihat gambaran itu, kita tahu itulah karya keselamatan. Mereka keluar dari ketiadaan, menjadi sesuatu yang sangat terkenal, yang sangat dikagumi oleh penduduk Kanaan dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu yang kita bisa lihat bagaimana Israel dibawa dari budak menjadi pemerintah yang sangat berkuasa. Jadi itu gambaran keselamatan daripada kita orang-orang yang berada di dalam kematian, dari ketiadaan itu kepada kemuliaan yang begitu luar biasa. Dari ketiadaan kepada yang luar biasa sekali. Kemuliaan yang sangat luar biasa yang kemudian diperlihatkan oleh Salomo. Nah, hal ini sebenarnya, karena kalau kita membahas ini mungkin kita sudah bisa mengerti. Tetapi begitu banyak sekali orang membaca Alkitab, dan ketika mereka membaca Kejadian 1 ini, mereka tidak bisa melihat pekerjaan Allah yang sebenarnya sudah kita bahas berkali-kali. Penciptaan ini adalah suatu step yang diperlihatkan kepada kita dari hari pertama hingga hari yang ke-7. Bagaimana Allah ingin mencapai sesuatu yang Dia inginkan, di mana Dia memulainya dari sesuatu. Jadi sekali lagi penciptaan ini bukan masalah ciptaan dunia ini yang terpenting. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu orang banyak sekali berpikir bahwa Allah sangat mengasihi dunia ini. Dunia dalam arti globe ini. Lalu ketika Dia ciptakan binatang-binatang, Dia menciptakan manusia, lalu orang berpikir Allah sangat mengasihi binatang-binatang itu dan sangat mengasihi manusia. Seperti yang seringkali saya katakan bahwa semua yang Allah ciptakan itu termasuk manusia itu bukanlah tujuan. Kenapa? Karena semua itu diciptakan Allah hanya sebagai peragaan saja. Sebagai gambaran-gambaran yang diperlihatkan, yang nanti yang kita akan bisa melihatnya dalam tulisan-tulisan para nabi, para rasul itu, dan bisa mengerti apa tujuan Allah. Sebagaimana yang sudah kita katakan bahwa tujuan itu adalah kemuliaan. Jadi kalau dia tujuannya kemuliaan, maka berarti segala ciptaan-ciptaan ini diciptakan dalam rangka untuk kemuliaan. Untuk glory. Sebagaimana bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, mereka dikeluarkan untuk kemuliaan di tanah. Untuk kemuliaan. Tentu saja untuk mencapai tujuan ini, dia harus memulai dari sesuatu. Sesuatu yang sangat jelas sekali. Dan kita tahu di dalam kitab Kejadian itu diperlihatkan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan langit dan bumi. Kita kalau membaca dalam kitab Kejadian 1, saya tentu saja tidak perlu lagi mengajak kita membaca ayat-ayatnya secara detail, walaupun kita bisa baca juga dengan detail, itu tidak ada salah. Tetapi ketika kita melihat urutan yang Allah buat melalui kitab Kejadian ini, maka kita bisa melihat bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu dimulai daripada terang, light. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, bumi sudah ada, tetapi bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Sekali lagi kalau kita membahas Allah yang esa, maka Allah ini adalah Allah yang esa. Karena kata menciptakan ini kata satu yang menciptakan. Namun Allah ini adalah Elohim, Allah yang tanda kutipnya jamak. Dan kemudian kejamakan Allah ini diperlihatkan adanya roh Allah dan adanya firman Allah. Jadi ada roh Allah, ada firman Allah. Firman ini bukan cuma Allah berkata-kata, tetapi ini firman ini adalah eksistensi Allah itu sendiri juga. Roh Allah juga begitu. Sama. Jadi ketiganya ini, kalau kita mau berkata Allah sendiri ada, lalu ada roh Allah, sejak dari awal sudah ada. Firman ini sudah ada. Firman ini bukan ketika firman menjadi manusia baru disebut anak, begitu. Dia sudah dari awal. Dan dalam rangka menciptakan ini, Allah kemudian terlebih dahulu menjadikan terang. Terhadap apa? Terhadap bumi
yang belum berbentuk dan kosong dan gelap gulita. Ini kondisi awalnya. Nah, kenapa saya berikan tadi gambaran Israel? Israel juga seperti itu. Kondisi awalnya ketika mereka berada dalam Mesir itu adalah bangsa yang tidak dikenal, bangsa yang hidup dalam kegelapan, bangsa yang tidak hadir, gelap gulita menutupi samudra raya. Gelap gulita. Jadi dia ciptakan pertama kali terang. Terang itu ada. Terang diciptakan untuk supaya apa yang Allah kerjakan kemudian di dalam bumi itu menjadi kelihatan. Kenapa harus terang yang dihadirkan terlebih dahulu? Seperti yang saya katakan tadi. Supaya di dalam perjalanan menuju kemuliaan itu, kita bisa melihat apa yang Allah hadirkan, Allah nyatakan. Jadi bukan sesuatu yang Allah kerjakan yang tidak bisa dikenal oleh manusia. Saya sering sekali berkata bahwa Allah yang kita kenal itu bukan Allah yang penuh misteri. Bukan Allah yang menyembunyikan sesuatu. Justru dia adalah Allah yang menjadikan terang. Dialah terang itu sendiri. Dengan kata lain, setiap pekerjaan Allah harusnya bisa kita ketahui dan kita kenal karena Allah yang menyatakannya, Allah yang memperlihatkannya di dalam terangnya. Sehingga bukan lagi menjadi teologi, doktrin-doktrin, pengajaran-pengajaran yang kadangkala tumpang tindih dan tidak saling berkesinambungan, tidak terlihat jelas karena penuh dengan imajinasi. Jadi Allah memperlihatkan hal itu. Dia menciptakannya dari hari pertama dan kita tahu itu adalah hari yang sampai pada hari yang ke-7. Ini merupakan satu tahap yang sekali lagi saya katakan kita akan melihatnya. Dari pekerjaan Allah dia menciptakan terang sampai kepada the rest, sampai kepada hari peristirahatan Allah. Ini goalnya. Hari peristirahatan Allah itulah kemuliaan itu sendiri. Yang ada di dalam hati Allah itu yang dia peragakan. Jadi kita tidak lagi melihat penciptaan ini sesuatu yang mengenai apa yang Allah perbuat dengan dunia. Tetapi penciptaan ini merupakan sesuatu yang Allah perbuat sesuai dengan rancangannya. Bukan tentang dunia, tapi tentang keselamatan atau Kristus. Kristuslah yang diperagakan di sini. Banyak sekali kita bisa melihat Kristus di sini. Terang itu sendiri dikatakan adalah Kristus ketika Yohanes mengatakan yang jelas. Ya, terang itu sudah ada di dalam dunia, namun manusia menyukai kegelapan. Dan banyak sekali dia berbicara tentang terang. Jadi pertama kali dia menghadirkan terang. Bangsa Israel ketika mereka berada di malam Mesir, mereka tidak keluar di malam hari. Mereka tidak keluar di dalam hal yang tidak terlihat. Mereka keluar di pagi hari. Jadi terang, ketika terang itu hadir, maka mereka keluar dari kegelapan. Mulailah terjadi pembentukan-pembentukan selanjutnya terhadap apa yang kita lihat belum berbentuk, kosong, dan gelap gulita. Ini kondisi kita sebenarnya orang percaya. Ini kondisi bangsa Israel yang diperlihatkan sebagai gambaran orang percaya. Belum berbentuk, kosong, dan gelap. Setiap orang yang menjadi ciptaan baru, setiap orang yang menerima Kristus pertama kali, ya ketika dia menerima Kristus, kondisi orang tersebut belum berbentuk, kosong, dan gelap. Yang aneh, kalau orang percaya Yesus, ketika dia baru menerima Yesus, terus dia menjadi jago teologi. Orang yang tahu banyak tentang Kristus. Itu bukan ciptaan baru. Suatu ciptaan baru yang Allah bentuk, ciptaan baru yang ada di dalam Kristus itu selalu terlihat belum berbentuk, kosong, dan gelap gulita. Baru kemudian di dalam bumi yang kosong belum berbentuk itu Allah membentuk Kristus di dalamnya. Di dalam kita, Christ in you, Christ in you. Jadi Kristus ada di dalam kita, namun kita belum berbentuk, kosong, dan gelap gulita. Pikiran kita tidak mengenal Kristus,
Ya, kita tidak punya bentuk Kristus, tidak ada isi sama sekali di dalam kita. Harusnya seperti itu. Setiap orang yang mau percaya pada Kristus, dia harus melihat dirinya seperti itu. Karena itulah realitanya. Nah, sekali lagi, ini adalah realita. Dan selalu dimulai dengan terang. Mulailah terang itu dihadirkan, ya, Kristus dalam kamu. Makanya Paulus katakan, Christ in you, the hope of glory. Apa artinya? Kristus yang ada dalam kita itu merupakan pengharapan untuk kemuliaan. Dengan hadirnya Kristus, maka ada pengharapan Allah, yaitu kemuliaan. Dengan hadirnya terang, maka tentu saja ada pengharapan Allah, yaitu the rest itu. Kemuliaan Allah hadir di tengah-tengah ciptaan, kemuliaannya, the rest. Makanya dimulainya daripada terang, kemudian diakhiri pada hari yang ke-7. Jadi hari pertama dia ciptakan terang, dan kita tahu hari yang kedua dia ciptakan heaven. Ingat tadi bangsa Israel, dia keluar dari Mesir dalam keadaan terang itu, ya, dibawa ke dalam sorga. Terang, kemudian sorga. Sama seperti penciptaan tadi, ya. Light, terang, mereka keluar, terlihat, lalu dibawa ciptaan yang berikutnya adalah sorga. Ini yang mengherankan. Karena jelas sekali dikatakan di sini bahwa Allah kemudian menciptakan langit. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air. Lalu Allah menjadikan cakrawala itu memisahkan air atas air bawah. Allah menamai cakrawala itu heaven, langit. Sorga, harusnya heaven. Karena bahasa Inggris jelas sekali berkata heaven. Walaupun kita bisa artikan langit, karena langit itu adalah heaven. Adalah sorga itu sendiri. Ya, heaven. Jadi yang pertama terang, lalu yang kemudian heaven. Perjalanan kita seperti itu. Dibawa daripada kematian, dibangkitkan dari kematian, dibawa ke surga bersama-sama dengan heaven. Yang kedua itu heaven. Ini penciptaan. Jadi perjalanan Israel ini kita bisa melihat adalah gambaran penciptaan. Urutannya seperti itu. Berbeda sekali dengan yang diajarkan dalam agama. Kan kalau saya ulangi sekali lagi. Agama mengajarkan kepada kita hidup. Memiliki hidup. Lalu baru kita mati nantinya. Setelah mati baru kita pergi ke surga. Sementara urutan penciptaan yang Allah buat itu, surga itu harusnya ketika kita sudah dibangkitkan, menerima terang itu. Terang dibangkitkan, ditempatkan di surga bersama-sama dengan Kristus, baru kemudian Kristusnya memerintah di bumi. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, yang dia ciptakan pertama, hadirkan terang, kemudian heaven. Setelah heaven, dia ciptakan bumi. Ini dia, tanah. Tanah. Kalau kita lihat di sini, setelah mereka keluar di sini, terang, dibawa kepada sorga, heaven, lalu dibawa kepada bumi, ke tanah perjanjian. Itu yang diperlihatkan di dalam sini. Allah menciptakan hari yang kedua itu heaven, langit, ya, sorga harusnya. Kemudian pada hari yang ketiga dia ciptakan daratan, tanah, dan laut. Nah ini dia. Ini dia punya pemisahannya terlihat. Dia hadirkan bangsa Israel di tanah, kemudian Israel sendiri, lalu di luar tanah itu gambarannya laut. Jadi tanah adalah gambaran Kristus yang dihadirkan itu, di mana dia akan memerintah di situ. Namun kita bisa melihat ada satu gambaran yang jelas, terang, sorga, dan bumi. Dan tanah itu sendiri. Light, heaven, earth, and sea. Terjadi tanah dan laut. Dan kita tahu laut ini juga gambaran kematian, karena sebelumnya air semuanya memenuhi itu. Ketika bangsa Israel berada di Kanaan, itu diperlihatkan adanya Israel dan adanya Kanaan. Israel hadir di tengah-tengah Kanaan. Setelah dia menciptakan bumi ini, darat ini, dry land, earth kalau bahasa Inggrisnya, ayat yang ke-10 itu bagus sekali. God
called the dry earth, ya, jadi dry land, tanah yang kering, dan yang air-air itu disebut laut. Ada pemisahan di situ, terlihat sekali ada pemisahan air dengan darat. Pada hari yang keempat, ini hari yang ketiga ya, jadi tanah ini dan laut itu hari yang ketiga, kemudian ada perintah Allah untuk tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Jadi tanah tadinya belum ada, karena semuanya kan air. Setelah dipisahkan baru hadir tanah itu. Kanaan sebelumnya tidak ada Israel. Ketika Israel ada di dalam Kanaan, maka Israel harus menumbuhkan tunas-tunas muda. Maka Israel harus berkembang sesuai dengan jenisnya. Ya. Sesuai dengan jenisnya. Perhatikan di sini, segala jenis pohon buah-buah menghasilkan buah yang berbiji. Jadi sesuai dengan jenisnya. Perkembangan itu sesuai dengan jenisnya. Ini adalah hari yang ketiga. Hari yang keempat, maka ini juga menjadi satu pertanyaan yang jelas bagi para ahli-ahli pengetahuan bahwa baru ternyata hari yang keempat ada matahari dan ada bulan. Dan kita tahu matahari dan bulan ini bukan cuma tugasnya menerangi atau membuat malam hari atau menutupi terang itu. Tetapi Alkitab memperlihatkan kepada kita bahwa matahari dan bulan itu atau benda-benda penerang pada cakrawala itu berkuasa, ya. Jadi menguasai siang dan menguasai malam. Ini gambaran penguasa, gambaran kuasa. Terang, sorga, bumi, lalu kuasa. Kita bisa lihat dalam bangsa Israel perjalanan mereka, terang, sorga, bumi, lalu di dalam tanah Kanaan ini ada kuasa, ada raja-raja yang memerintah. Dalam ciptaan Allah, terang, surga, bumi, dan pemerintahan. Lalu pada ayatnya yang berikutnya, pada hari yang kelima, ini adalah hari yang keempat yang tadi ya, ketika Allah menciptakan kedua benda penerang itu dan memisahkan siang dan malam. Hari yang keempat, lalu pada hari yang kelimanya ada multiplikasi, berkembang biaklah, bertambah banyaklah, penuhilah air dalam laut dan seterusnya, burung-burung di bumi. Jadi ada penciptaan berikutnya, ciptaan dalam laut, lalu ada ciptaan di dalam bumi, ada burung-burung di udara, ada ikan-ikan di laut. Ini diperintahkan mereka untuk berkembang. Dan kita tahu pada hari yang ke-6 itu adalah Allah menciptakan satu manusia. Satu manusia. Sebagai gambaran satu manusia yang berkuasa atas seluruhnya. Satu manusia yang berkuasa atas seluruhnya. Yang kita tahu ini perjalanan bangsa Israel juga. Jadi mereka diperintahkan keluar dalam gelap itu, dalam terang itu, berjalan dalam terang, karena sepanjang perjalanan ini mereka disertai dengan tiang awan, tiang api, berjalan dalam terang, dibawa kepada surga, lalu dibawa ke tanah, lalu di tanah ini ada pemerintahan, kita tahu kerajaan-kerajaan itu, kenapa ada hakim-hakim, kenapa ada raja-raja, karena itu sesuai dengan rancangan Allah. Dan sampai kepada satu puncaknya ketika Daud menguasai seluruh Kanaan itu. Satu manusia, satu ciptaan, Israel is my son. Israel is my son. Lalu kemuliaan Israel itu kemudian diperlihatkan oleh Salomo. Dan ini sebenarnya yang sekali lagi saya katakan tadi, yang dikerjakan Allah melalui penciptaan. Setelah seluruh ini selesai, barulah kemuliaan Allah masuk kepada hari yang ke-7. Barulah Allah beristirahat. Kenapa? Karena seluruh ciptaannya sudah selesai. Inilah yang diciptakan oleh Allah. Inilah perjalanan kita sebenarnya. Sekali lagi saya harus katakan bahwa inilah ciptaan baru itu. Kita yang ada di dalam Kristus itu, maka pekerjaan Allah yang dikerjakan dalam kita sebagaimana yang saya katakan tadi ini. Inilah hal-hal yang diperlihatkan Allah dalam diri kita, dalam jiwa kita.
Pertama, dia harus memperlihatkan terang itu. Kristus harus diperlihatkan pada kita. Dan apapun yang diperbuat Allah di dalam kita itu diperbuatnya dalam terang. Artinya tidak ada satupun yang tersembunyi bagi kita. Melalui pewahyuan. Itu terang Allah. Terang Allah itulah yang diperlihatkan pada kita. Oh, ada pemisahan. Ada pemisahan dalam saya. Di dalam sorga itu ada pemisahan. Yang di luar Kristus, yang dalam Kristus. Ada pemisahan. Ini diperlihatkan. Lalu ada pertumbuhan. Ada pertumbuhan dengan menurut jenisnya. Jenisnya kita adalah Kristus. Maka pertumbuhannya harus sesuai dengan Kristus. Jenis kita bukan lagi Adam, tapi Kristus. Lalu ada pemerintahan. Nah, di sini kita bisa melihat betapa kita pemisahan itu ditentukan oleh pemerintahan. Justru dengan adanya pemerintahan itu harus ada pemisahan. Tidak boleh ada percampuran. Kenapa kita tidak percampuran? Karena ada pemerintahan Allah dalam kita. Baru Kristus itu berkembang, menguasai seluruh jiwa kita, menguasai seluruh pikiran kita. Terjadi perkembangan. Di mana akhirnya kita bisa melihat bahwa seluruh keberadaan kita hanya Kristus. Kristus yang memerintah dalam segala sesuatu. Saya rasa itu dulu yang coba saya persingkat tentang kitab Kejadian 1 ini. Nanti dalam diskusi-diskusi kita lebih berdalam lagi. Saya tidak bahas secara detail satu-satu karena saya percaya kita semua sudah tahu mengenai kisah itu. Tapi biarlah kita pada hari ini bisa melihat bahwa sebenarnya itu bukan soal penciptaan langit dan bumi yang banyak sekali orang berharap sampai sekarang. Bagaimana nanti adanya langit dan bumi yang baru. Kalau penciptaannya saja hanya sebuah gambaran, yang baru itu bukan gambaran. Yang baru itu realita kehidupan dalam Kristus. Sementara dunia sekarang ini tidak menunggu realita Kristus itu, mereka tidak melihat realita Kristus itu. Mereka menunggu satu ciptaan fisik yang baru, yang lama ini akan dihancurkan, lalu yang baru akan datang. Padahal apa yang dijabarkan dalam kitab Wahyu tentang langit dan bumi yang baru itu sudah hadir karena Christ ini. Karena Kristus ada dalam kita, terang itu ada dalam kita, pemerintahan itu ada dalam kita, perkembangan itu ada dalam kita, pemisahan itu ada di dalam kita. Karena Kristus dalam segala sesuatu. Itulah sebabnya Paulus dengan baik sekali mengatakan bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Dia menyimpulkannya dengan baik sekali. Itulah ciptaan baru. Ya. Itulah langit dan bumi yang baru. Oke Pak Jo, kita diskusikan hal ini. Baik, terima kasih Pak JK untuk pemaparannya. Memang tadi sudah cukup jelas sebenarnya mengenai satu, bahwa semua ciptaan yang dilakukan Allah itu hanya untuk memuliakan namanya. Nah, banyak pemikiran dari banyak orang dan banyak pihak bahwa semuanya dijadikan itu untuk manusia. Inilah yang mungkin persinggungan paling besar ya Pak ya, bahwa satu menganggap bahwa Allah menciptakan itu untuk manusia, tetapi di lain pihak sebenarnya Alkitab sudah menjelaskan bahwa Allah menciptakan itu hanya untuk kemuliaan namanya. Ada satu hal yang mungkin ini juga jadi satu pemikiran dari banyak pihak Pak. Ketika tadi Pak Yeka bilang bahwa tidak ada yang tersembunyi. Terang itu Allah menciptakan segala sesuatunya dalam terang, sehingga tidak ada yang tersembunyi. Saya teringat dengan doa Yesus untuk murid-muridnya. Ada satu frase di mana dia katakan bahwa aku bersyukur karena ini semua tersembunyi bagi dunia, tetapi bagi mereka berbeda, kira-kira begitu Pak frasenya. Saya sebentar akan cari ayatnya tepatnya. Tapi kira-kira begitu. Jadi apa sebenarnya makna dari apa yang Yesus katakan itu, bahwa aku bersyukur bahwa hal ini tersembunyi bagi dunia tapi tidak bagi mereka. Dihubungkan dengan bahwa tadi Pak Jeka bilang bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Allah.
Ya, karena memang tujuan Allah supaya membawa ciptaannya itu melihat realita. Itu Oh, tujuan Allah. Jadi waktu Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk dia menciptakan manusia, dia ingin membawa manusia itu kan ke dalam suatu hubungan. Itu kan tujuannya dia. hmm, Karena kemuliaan yang dia peragakan itu hanya bisa terimplementasikan melalui manusia. hmm, Artinya manusia yang akan dipakai tanda kutipnya nih sebagai alat kemuliaannya. hmm, Karena dia dinyatakan dalam dunia ini atau dimanapun manusia itu berada, dia dinyatakan, Allah dinyatakan. Karena Allah sudah terlebih dahulu dinyatakan dalam kita. hmm, Maka kemudian dengan keberadaan kita dimanapun, maka Allah itu yang akan dinyatakan. Itu tujuannya. Nah tentu hmm, saja, kalau dia punya tujuan supaya kemuliaannya itu terlihat melalui manusia, maka tentu saja tidak ada yang perlu disembunyikan oleh dia, ya, supaya kemuliaannya itu terlihat kepada manusia. hmm, Ya kan harusnya kan begitu dong. Kalau betul, betul. saya mau tujuannya misalnya seseorang tahu saya punya tujuan untuk menggunakan dia. Ya tentu Hmm, saja orang itu saya harus bekali dengan pengetahuan, dengan pemahaman dan kejelasan akan peranan orang itu, begitu dong. ya, ya, Jadi kan aneh kalau kita ini sebagai alat kemuliaan Tuhan, tapi kita nggak mengerti kemuliaan Tuhan itu. Atau kita tidak melihat apa yang disebut dengan kemuliaan itu. Kita tidak tahu apa kemuliaan itu. hmm, Itu kan aneh. Dan untuk memberitahukan kemuliaan Allah itu kan bukan teolog yang memberitahukan pada kita. Bukan pendeta, bukan kepala. Harus Allah sendiri yang memberitahukan kepada kita. Karena dialah yang punya rancangan dan dia mau kita terlibat dalam rancangan. Makanya dengan pemikiran seperti ini, pastilah tidak mungkin ada yang tersembunyi. oke, Sebenarnya itu tujuan Allah. Tentu saja dia akan jabarkan pada kita. Sehingga pada waktunya kita akan berperan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan. hmm, Misalnya lagi ini, kita tahu kan istilah Christ in you, Kristus dalam kita. Sekarang pertanyaannya, buat apa Kristus dalam saya? hmm, Kalau cuma ada label Kristus dalam saya, Christ in you, kita kemana-mana tidak Christ in you, kan nggak ada guna apa-apa. ya, Kalau saya sendiri tidak mengerti, kenapa Kristus ada dalam saya? Buat apa Kristus ada dalam saya? Bagaimana Kristus ada dalam saya? Nggak ada guna apa-apa. ya, Dan akan menjadi aneh kalau pendeta lain yang ngasih tahu saya. Iya dong. Yang akan aneh kalau teolog yang ngasih tahu saya mengenai Kristus dalam saya. Sementara yang menempatkan Kristus dalam saya itu Allah sendiri. Apalagi seperti kita katakan tadi, bahwa Paulus katakan bahwa Kristus dalam kita adalah ekspektasi akan kemuliaan. Itu ya, tepatnya. Christ in you, the expectation of glory. Jadi Kristus dalam kita punya ekspektasi, punya satu tujuan, glory itu, kemuliaan itu. ya, Sebenarnya itu kan. Nah ini yang akan nanti Allah perlihatkan pada kita perjalanan yang tadi kita sudah bahas itu. Ada terang dulu. Karena untuk mencapai glory ini, dikasih lihat ada terang dulu kan. ya, Ada terang pada kita sehingga kita bisa membedakan mana yang dunia, mana yang kegelapan, mana yang roh, mana yang dunia. Kita bisa melihat bahwa selama ini ternyata bahan-bahan yang kita simpan, yang kita pelajari itu dunia semua. Kenapa? Karena terang. Lalu dia mulai akan membuat pemisahan-pemisahan, ya, pemisahan-pemisahan. Gelap daripada terang itu akan dipisahkan. Lalu terjadilah pertumbuhan-pertumbuhan. Kristus yang mulai tanda kutipnya bertumbuh dalam, ya kan, yang tadi tumbuh-tumbuhan, lalu ada hewan-hewan, perkembangan bagaimana Kristus dinyatakan dalam seluruh kita. Itu perjalanannya. Jadi dari semua pekerjaan ini kita bisa melihat bahwa tidak ada yang disembunyikan Allah. Karena bukan selain dia memberikan kita terang, pewahyuan, dia juga yang mengerjakannya dalam kita. ya, Itu dia. Jadi bersyukur karena dia yang mengerjakannya. Kita tidak mampu, kita hanya bisa menerima realita itu. ya, 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 ya. Baik. Eh, di Kolose 1 ayat 25 dan 26 dikatakan begini, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan,
tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Nah, saya kalau misalnya dihubungkan tadi dengan tidak ada yang tersembunyi tadi, Pak, bahwa di Kolose 1, 25-26 ini tersirat bahwa memang sepertinya ada yang ditahan dulu gitu ya, atau di hold dulu sampai pada waktunya baru dibuka. Begitukah Pak makna dari rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad itu ya? Iya, iya. Jadi yang dimaksud rahasia ini kan bisa kayak misteri gitu ya. Iya. Tapi ini bukan misteri yang tidak terbuka sebenarnya. Iya. Ini adalah misteri dalam arti begini loh. Kalau Pak, yang kita suka bahas lagi, kalau Pak Yosua mau bangun rumah, kan Pak Yosua bikin gambar dulu kan? Iya. Nah, betul. Gambar yang Pak Yosua bikin itu misteri. Maksud saya, nangkap maksud saya. Yeah. Blueprint itu misteri. Kenapa misteri? Karena rumahnya belum ada. Oke. Okay. Jadi bagi orang yang membaca blueprint itu, melihat blueprint itu, mereka masih hanya knobnya begini, oh begini ukurannya. Mereka masih belum bisa melihat realitanya. Itu misteri. Tapi bukan berarti misteri yang tidak kelihatan. Iya. Yeah. Karena blueprint kan sudah ada kan. Iya. Jadi waktu Pak Yosua tanda kutip, kan ada kan banyak orang menjual rumah kan punya gambar dulu kan. Iya. Kalau mau jual di properti begitu, rumahnya belum ada, tapi gambarnya. Nah, gambarnya dibikin bagus bagaimanapun, ya itu tergantung bagaimana orang itu melihat. Tapi begitu terima rumahnya, ada yang senang, ada yang kecewa. Ya kan? Ternyata waktu dia terima penuh dengan rayap, misalnya gitu, kecewa lah dia. Tidak sesuai dengan gambar. Ada kan yang seperti itu. Iya. Nah, yang realitanya itu tidak pernah bisa dilihat pada zaman perjanjian lama. Oh, okay. Jadi apa yang Paulus katakan ini kepada jemaat di Kolose, ini adalah suatu realita yang dahulu itu tersembunyi. Iya, iya. Jadi misteri yang tersembunyi dari abad ke abad ya dulu. Jadi dulunya itu tersembunyi dari turunan ke turunan. Tapi yang sekarang, nah ini dia. Sekarang itu berarti kan sejak dari zaman Paulus dong. Iya. Sejak 2000 tahun lalu dinyatakan kepada orang kudus. Jadi pada orang kudus itu diperlihatkan realitanya, bukan gambaran-gambaran lagi. Iya. Itulah eksklusivitas dari orang-orang kudus itu ya Pak ya. Ya, inilah orang percaya. Sekali lagi berbeda dengan orang Kristen ya. Orang Kristen, agama Kristen pun bahkan tidak mengajarkan hal-hal seperti kita bahas tadi. Iya, iya betul. Tidak terlihat di situ ya. Tetapi bagi orang kudusnya mereka tahu ini. Dan apa yang dikatakan rahasia itu ternyata adalah Kristus di dalam kamu. Iya. Ya kan ini dia. Iya, iya. Rahasianya itu ternyata adalah Christ in you. Iya. Jadi Christ in you ini bukan cuma slogan. Betul. Ini realita. Makanya saya katakan Kristus itu real, bukan hanya hayalan. Realita. Cuma menjadi masalahnya bagaimana kita bisa melihat realita itu. Karena itu realitas sekali lagi. Itu betul. Kalau dulu itu rahasia. Karena gambaran. Tapi Kristus ini dalam kamu ini itu realita. Dan Kristus ini adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, ini dia. Jadi Kristus dalam kita ini bukan tiket masuk surga, bukan. Tapi Kristus dalam kita ini ditujukan supaya kita mencapai kemuliaan. Iya, oke. Baik, terima kasih Pak JK. Itu pertanyaan awalan dari tema kita pada hari ini. Mungkin sudah ada yang... Pak Yosua. Silakan Pak Him. Ya, saya boleh mengawali juga ya Pak. Ini terima kasih Pak JK dibukakan luar biasa di halaman awal dari Alkitab kita di Kitab Perjanjian Lama. Kita sebenarnya sekali lagi sudah dibukakan Kristus ada di dalam Kitab Perjanjian Lama, kesaksian itu. Jadi berlanjut dengan pertanyaan Pak Yosua tadi mengenai Kolose 1 ayat 25, 26, 27. Ini yang menjadi mengherankan, apa karena terjemahan yang salah, apa karena kegaduhan manusia ini, sehingga menghilangkan Christ in you di dalam terjemahan itu.
Ini apakah ini juga menjadi sumber kesalahan, kegelapan bagi manusia-manusia yang begitu banyaknya di dunia yang tidak mau melihat Kristus ada terus dari awal Alkitab kita, sehingga sebetulnya rahasia itu bisa dibuka dari kitab yang sama dari berabad-abad yang lalu, sehingga kegelapan itu terus melingkupi kehidupan umat orang, sebagian besar orang percaya. Kira-kira gimana Pak JK? Ya, itu sebenarnya bukan kesimpulan manusia akan kegelapan, tapi memang manusia berada di dalam gelap. Jadi manusia itu hanya bisa mengira-ngira. Jangankan manusia dunia ya, maksud saya yang bukan percaya. Orang kudus Allah saja, nih orang kudus Allah nih di zaman Perjanjian Lama, mereka pun belum melihat realitas itu. Tapi mereka melihat gambarannya. Ini bagusnya. Jadi Abraham melihat tuh gambarannya. Dia belum melihat realita. Itu kan kalau kita baca Ibrani 11. Mereka melihatnya dengan iman, memandang ke depan, dengan iman. Habel, kenapa dia persembahkan korban itu? Yaitu dia melihat Kristus akannya. Kristuslah korban itu. Kristuslah keselamatan itu. Jadi mereka melihat gambaran-gambaran yang tadi. Ini orang-orang kudus, maksud saya. Orang kudus saja hanya bisa melihat gambaran itu di masa Perjanjian Lama yang tadi dibacakan oleh Pak Joshua ini. Apalagi orang dunia, Pak. Orang dunia jelas sekali tidak bisa melihat hal itu. Karena tidak terbuka bagi mereka. Tidak terlihat bagi mereka. Orang dunia tidak melihat. Inilah kalau kita mau katakan kasih karunia Allah. Dan hebatnya, orang kudus itu di zaman mereka bisa melihat gambaran-gambaran itu. Dan hebatnya lagi, Paulus di masa real dia bisa melihat realitanya. Dan dia bisa menjabarkan bahwa apa yang dilihat oleh mereka yang di Perjanjian Lama itu hanya gambaran. Itu satu kesinambungan kalau maksud saya. Dan itu tidak diajarkan di sekolah teologi. Dimanapun dalam ini tidak. Karena itu memang Roh membawa kita ke kekompletan yang seperti yang sudah dirancang Allah dan yang sudah menjadi real. Kalau kesalahan penerjemahan punya pengaruh besar nggak Pak? Ya tentu saja penerjemahan punya pengaruh besar. Tapi kan yang paling besar kesalahan itu ada dalam hati manusia. Terjemahan benar juga kalau hatinya gelap ya gelap. Iya karena dari dulu itu Kolose 1 ayat 27 itu Kristus di tengah-tengah kamu itu kan apa adanya. Semua orang percaya bahwa Kristus di tengah-tengah kita, tapi bukan yang memimpin hidup setiap pribadi oleh Kristus gitu. Karena semua nganggap sudah jadi orang Kristen ya Kristus di tengah-tengah kita, di tengah-tengah ibadah, di tengah-tengah persekutuan, seperti itu kira-kira. Ya, tapi kan itu menjadi hayalan, kan? Betul. Hanya hayalan. Waktu orang mengatakan bahwa Kristus dalam saya, dia nggak tahu itu realita. Kenapa? Karena dia masih mengharapkan kok kapan Kristus datang. Iya. Datang kembali dia harapkan itu. Padahal ayatnya jelas berkata Kristus di tengah-tengah kita. Makanya banyak orang tersinggung kalau ditanya, kok kamu percaya sudah Kristus di tengah-tengah kamu, kok kamu masih menunggu dia datang? Bawaannya bukan menerangkan, malah marah. Saya ketemu dengan beberapa orang seperti itu. Bukan dia terangkan kenapa dia punya kepercayaan begitu, tapi dia malah marah gitu. Malah disesat-sesatin lagi. Jadi intinya kalau nggak clear di peristiwa salib itu nggak akan bisa, misteri ini nggak akan terpecahkan Pak ya. Jadi salib itu ya salib kan langkah awal. Iya. Tanpa itu dalam perjalanan bangsa Israel itu kan salib selalu diperagakan. Terus diperagakan. Oke. Karena salib itu kehidupan bagi kita. Maksud saya sebenarnya kan salib kan kematian, tapi kan kematian yang selalu itulah kita punya batasan penderita kita. Bahwa saya sudah mati. Selama kita punya kehidupan tidak melihat realitas salib, maka tidak ada terang. Karena salib itu langkah awal daripada terang itu diberikan. Bangsa Israel keluar lewat pintu, tapi keluar di pagi hari. Terang itu hadir. Begitu. Jadi terang itu penting sekali.
Terang akan diberikan setelah salib itu. Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak. Silakan yang lain. Oke, ya memang tingkat kesulitan terbesarnya adalah memaknai peristiwa yang ada di Alkitab. Mulai dari kejadian itu, sangat jarang sekali yang bisa memahaminya bahwa itu adalah gambaran, Pak JK. Mereka pikir, mindset mereka adalah itu kan peristiwa dari peristiwa, peristiwa demi peristiwa, yang terus bergulir gitu. Tapi untuk itu gambaran, wow itu susah sekali itu bisa dipahami itu Pak. Artinya sehingga kesimpulannya akhirnya memang Kristus di tengah-tengah kami ada tertulis di situ, tetapi dia masih akan datang kata Alkitab. Gitu. Jadi dan ketika mereka menjabarkan hal itu, pemahaman dia itu Kristus itu kayak ghost gitu loh. Iya. Kayak setan yang ada di tengah-tengah kita gitu, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Cuma kalau setan kan konotasinya kan negatif. Iya. Ini Allah ada di sini nih, dia nggak bisa kelihatan, tapi dia ada. Makanya LAI menerjemahkannya di tengah-tengah. Iya. Bukan dalam. Bukan dalam. Nah ini konteks daripada si penterjemah. Nah, ini yang tadi Pak Him katakan, bagaimana kalau penterjemahannya salah? Ya, penterjemahan Alkitab itu tidak lepas daripada pemahaman si penterjemah. Iya, iya. Jadi kalau si penterjemah tidak melihat realita Kristus dalam saya, maka dia akan terjemahkan di tengah-tengah kita. Walaupun sebenarnya dalam bahasa Yunaninya itu dalam, bukan di tengah-tengah. Iya. Karena kalau tengah-tengah kan kita nggak lihat di tengah-tengah kita. Iya. Tapi kalau di dalam kita mengalami kehidupan, ya, perbedaannya di situ. Iya. Ada yang menarik Pak bahwa banyak sekali mempertanyakan Kejadian 1 ayat 1, di mana mereka bilang pemahaman mereka adalah terang itu bukan ciptaan pertama, karena sudah ada langit dan bumi, gitu. Jadi banyak yang salah interpretasi sepertinya Pak mengenai. Memang Alkitab mengatakan bumi sudah ada kan. Ya. Tapi kan tekanan Allah di situ bukan soal dia menciptakan bumi dan langit. Iya. Kan itu yang jadi masalah. Di dalam pengetahuan manusia, mereka berdebat tentang bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini. Bagi Allah, dia nggak peragakan itu, karena itu sudah ada. Sudah ada, bumi kan sudah ada, tapi belum berbentuk. Itu tekanannya. Tekanan Allah yang disebut dengan penciptaan itu, bagaimana dari yang belum berbentuk itu menuju kepada kemuliaan. Itu yang tadi kita bahas. Tapi orang-orang tekanannya, Allah ciptakan yang mana duluan. Iya. Ya, menurut saya memang wajar karena berangkat dari pemahaman yang berbeda, Pak. Pasti. Pemahaman. Jadi kalau kita lihat di sini kan, bumi belum berbentuk. Lalu ada orang bilang Allah sudah menciptakan langit dulu, lalu ada bumi. Ada lagi yang bilang, oh ini cuma judul. Ya sekali lagi ini semua adalah tafsiran-tafsiran belaka. Iya. Tapi yang mau dikasih lihat sebenarnya yang tadi kita bahas. Yang mau dikasih lihat adalah suatu kondisi yang belum berbentuk sampai kepada the rest itu, sampai kepada one man overall. Yeah. One man yang memerintah atas segalanya. Itu sebenarnya yang dikatakan penciptaan. Bagi Allah itu penciptaan. Bagi manusia silakan saja kalau dia mau sebut itu bukan penciptaan. Tapi kan bagi kita yang penting melihat bagaimana Allah melihat kata penciptaan. Ya, memang makanya sangat tepat jika apa yang tertulis di Kejadian 1 itu adalah satu gambaran. Iya. Gitu. Kalau tidak dimaknai sebagai gambaran, kebingunganlah yang terjadi di situ. Iya, benar. Jadi Allah bertindak sesuatu, kita tafsirkannya sesuatu yang lain gitu kan. Iya, betul. Dan kita pikir kita lebih jago dari Allah. Makanya kita pikir tepat kita punya pikiran. Iya. Dan di satu titik pun banyak Pak yang mungkin yang kita katakan ateis, mereka bilang karena tidak bisa dijelaskan, Alkitab ini tidak bisa menjelaskan atau memuaskan mereka, maka mereka tidak percaya gitu.
Jadi yang salah kan bukan Alkitab sebenarnya, tapi mereka yang nyerah kan gitu ya. Iya. Mereka mau Alkitab menurut mereka kan. Iya. Oke. Oke, baiklah saya ke Pak Mesa dulu lah. Pak Mesa, malam Pak. Saya mau diskusi dengan Pak Mesa, lalu nanti diskusi ini akan berkembang gitu ya. Nah, seperti apa Bapak memaknai sebenarnya mengenai kejadian satu ini, Pak? Harusnya bagaimana mendaratnya? Kejadian satu ya, ya saya melihat pada stressing daripada Allah. Itu tidak berbentuk kosong dan tetap. Memang kalau berbicara penciptaan, kita sebenarnya sudah maksimal dengan ilmu pengetahuan ya, pembentukan planet-planet dan sebagainya, tentang binatang-binatang purbakala. Jadi karena pengetahuan-pengetahuan seperti itulah yang menyebabkan kita tidak bisa melihat stressing alam yang sebenarnya sudah dikatakan oleh Pak JK tadi adalah menuju kepada kemuliaan. Nah, jadi sebenarnya dengan penjelasan Pak JK pada malam hari ini sangat baik sekali bagi melihat ada satu perspektif baru di dalam pemahaman kita mengenai Kristus di dalam perjanjian lama. Ada satu hal yang sangat yang saya hubungkan dengan apa yang Pak Eka pernah jelaskan, menarik sekali mengenai aku adalah jalan. Itu saya selalu ingat-ingat, enak dan indah. Yaitu ketika tidak ada jalan lain, hanya satu jalan, lalu kita harus melalui tali itu dan kita harus berjalan di atas jurang. Kita tidak yakin bahwa sebenarnya ketika kita menjalaninya ada tangan yang memegang kita. Lalu dikaitkan dengan Simon Petrus di laut, ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air. Saya sangat dekat dengan bukan ilustrasi ya, tapi apa yang tertulis di Alkitab yang disampaikan oleh Pak Yeka. Jadi ketika hari pertama sampai hari ke-6, sebenarnya maksud Allah itu adalah bahwa kita harus terus sampai ke hari ke-7. Hanya banyak orang gagal sampai kepada hari ke-7. Karena mereka terlalu, ya karena pengetahuan itu, karena gara-gara Adam itu makan dua pohon baik dan jahat, sehingga mereka gagal memahami untuk masuk ke hari ke-7, the rest itu. Bahwa untuk menuju ke the rest itu harus melalui jalan salib. Nah, cuma kalau berbicara kematian, ini juga ilmu pengetahuan atau pengetahuan teologi selalu mengarahkan kita kepada mati jasmani. Sehingga dengan demikian orang tidak tertarik lagi atau orang sudah dihadang untuk tidak masuk ke terang Allah itu. Bahwa coba kita menggunakan iman, jangan menggunakan ilmu pengetahuan. Untuk memahami bagaimana kita masuk ke dalam rest. Ternyata di dalam the rest itu banyak, Pak, the rest itu justru kenikmatan, Pak. Kalau menurut saya pribadi. Kenikmatan. Yang lama kita masih hidup dalam dunia yang katakanlah masih, bagi banyak orang, apalagi dengan krisis-krisis akhir-akhir ini, jumlah penduduk sudah mencapai 7 atau 8 miliar orang ini kan banyak sekali masalah-masalah yang membuat orang akhirnya distracted dengan atau keindahan dunia. Padahal kalau menurut saya masih melihat bahwa what a wonderful world. Dunia ini masih sangat indah.
ternyata indahnya dunia ini bukan ditentukan oleh dunia itu sendiri, tapi ditentukan oleh Kristus yang ada di dalam kita. Ketika Kristus ada di dalam kita, maka semuanya menjadi indah. Yang panas menjadi sejuk. Gurun terasa seperti ruang AC. Bayangkan 40 tahun orang Israel jalan itu di padang gurun. 40 tahun jalan di padang gurun. Saya pernah lewat di Gurun Sin itu menuju ke Israel dulu. Panasnya luar biasa, padahal itu naik bis AC. Saya selalu bayangkan orang Israel 40 tahun. Bagaimana Tuhan buat sehingga mereka bisa merasakan perjalanan itu seperti berjalan di tengah-tengah daratan yang penuh dengan pepohonan, banyak sumber atau pohon-pohon rindang, banyak air. Itu yang saya selalu bayangkan. Sebenarnya kalau jalan salib itu kita melalui, maka kita akan masuk kepada the rest. Ketika kita berada di the rest, maka what a wonderful world itu betul-betul realita. Sekalipun kita berada di tengah-tengah goncangan, everything has been shaken, ya. Kalau sesuatu itu tergoncang di saya. Jadi saya pikir memang jalan kepada kemuliaan itu betul yang kita. Hanya untuk melalui jalan itu kita harus mengalami satu perubahan mindset. Perubahan mindset yang seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Nah, mungkin dari yang saya sampaikan tadi itu Pak Eka punya Pak Eka pasti punya sesuatu yang lain yang lebih bagus daripada itu, dan ini yang saya dapat sharing, Pak. Itu terima kasih Pak Eka dan teman-teman yang lain. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Jika ada yang boleh sudah yang lain, Pak silakan Sahala. Pak Sagala. Ya, silakan. Pak Sahala, Pak, bukan Pak Sahala. Sagala. Iya, betul. Pak Sahala, maaf, Pak Sagala. Salah. Terima kasih Pak JK, Pak Jo. Ya. Jadi penjelasan dari Pak JK tadi sangat komprehensif ya. Artinya kita memahami itu apa yang terjadi penciptaan itu dengan Israel itu ada kesinambungan gitu. Jadi dalam hal ini memang saya tadi juga tertarik juga yang ditanyakan oleh Pak Simanjuntak tadi gitu ya. Karena ada catatan yang saya buat juga gitu. Kalau Tuhan itu, karena memang ini saya berpikir-pikir, kalau Tuhan itu mencipta sebelumnya apa sih? Kan bumi ini nggak ada apa segala macam. Itu memang sudah ada jawaban tadi. Tetapi yang mungkin kita akan berkembang ke depan, artinya untuk dalam penciptaan ini, karena penciptaan itu kan secara menyeluruh. Artinya bukan sepotong-sepotong dan bukan bukan artinya ya terpisah-pisah, tapi secara menyeluruh, seluruhnya ada. Dan mungkin secara teknologi ada yang belum kita ketahui. Seperti sekarang ini kan HP dan sebagainya, itu kan ciptaan juga gitu, ya. Ciptaannya ya itu. Ada teknologi baru mungkin itu karena manusia belum mencapai itu gitu loh. Apakah itu misalnya air bisa jadi minyak, bensin dan sebagainya gitu. Jadi teknologi-teknologi itu berkembang dan ciptaan Tuhan itu sangat menyeluruh. Jadi artinya sangat mendalam sekali yang tidak bisa diduga oleh manusia. Tapi yang mungkin saya coba ini artinya sharing dengan Pak JK, karena saya juga bertanya-tanya gitu ya. Artinya penciptaan itu secara menyeluruh berarti Tuhan juga menciptakan dalam hal ini iblis kan? Karena dalam penciptaan itu iblis diciptakan. Nah, itulah kuasa Tuhan sebetulnya. Berarti manusia itu dalam hidupnya itu tidak boleh dia artinya ada cobaan-cobaan untuk dia gitu. Ada cobaan-cobaan untuk manusia itu sehingga dia bertahan gitu.
Dan itulah yang namanya ciptaan Tuhan itu. Karena Tuhan itu maha kuasa. Seperti kita gitu, bermacam ragam gitu. Ragam, kalau misalnya kita dibuat seragam aja kan sama semua, dan sebagainya. Jadi itulah yang menjadi sebagai pendapat saya. Tapi yang menjadi ini, apakah ciptaan iblis itu, ciptaan Tuhan itu iblis juga diciptakan? Kemudian juga sesuai dengan gambaran tadi bahwa dari mulai Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Berarti ciptaan Tuhan itu sampai tanah Kanaan, kalau kita lihat dalam perjalanan ini Israel ini, kalau ciptaan Tuhan itu apakah Kanaan itu sama dengan Taman Eden gitu? Iya. Yang diciptakan oleh Tuhan itu. Ini yang jadi pertanyaan gitu. Jadi apakah Taman Eden itu ciptaan Tuhan itu taman, atau apakah tanah Kanaan itu sepertinya Taman Eden gitu? Nah, kalau gitu berarti tanaman Kanaan yang sekarang ini yang sesuai dengan harapan Tuhan itu sebetulnya tidak ada lagi gitu lah. Kalau menurut saya ya. Karena itu sudah sekarang ini kalau dikatakan Israel yang sekarang bukan Israel yang percaya sama Kristus. Karena mereka tidak percaya sama sekali. Nah, jadi ini yang menjadi pemikiran, artinya supaya jalan pemikiran kita, benang merah kita itu sejalan gitu. Jadi mohon pencerahan dari Pak JK dalam hal ini sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih Pak JK. Oke. Ya, memang banyak orang berpikir betapa pentingnya Taman Eden itu. Tapi kalau kita melihat dari karya ciptaan Allah, Taman Eden itu kan hanya merupakan bagian daripada yang disebut dengan the rest. Yang penting di situ bukan Taman Edennya, tapi the rest-nya. Hari peristirahatan Allah itu puncak daripada penciptaan. Kan 7 hari Allah menciptakan kan. Yang pertama terang, dan pada hari yang ke-7 Allah berhenti dari segala penciptaan itu. Dia berada di dalam hari peristirahatan. Jadi puncaknya itu peristirahatannya itu. Kemuliaannya dinyatakan. Karena tujuan penciptaan sudah tercapai. Nah, tapi saya mau coba kaitkan tadi perkataan Eden. Jadi Eden itu bukan menjadi sesuatu yang kita masih mengharapkan seperti dalam dunia ini mengharapkan hadirnya Taman Eden. Namun saya juga ingin mengaitkan apa yang disebut dengan the rest itu dengan Taman Eden yang tadi Pak Pahala katakan ya. Memang betul Taman Kanaan itu merupakan gambaran the rest. Jadi karena itu kan masih di dalam perjanjian lama. Kalau kita membaca di dalam Ibrani 4 mengenai hari peristirahatan itu, ya mungkin bagi beberapa orang mereka mengaitkannya dengan Taman Eden, tapi intinya adalah hari peristirahatan karena itu bahasa Alkitab. Maka dikatakan bahwa hari peristirahatan itu banyak orang belum masuk. Nah, kita bisa melihat bahwa ternyata dikatakan gini. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, artinya kapan Yosua membawa mereka masuk ke tempat itu pasti tanah Kanaan. Jadi tanah itu merupakan gambaran daripada Taman Eden. Karena itu memang menjadi tujuan daripada the rest. Tapi ternyata Yosua tidak membawa mereka masuk ke tempat perhentian yang sebenarnya. Tapi dengan kata lain, Yosua membawa mereka masuk kepada gambaran daripada tempat perhentian. Jadi ada hari perhentian yang Allah tetapkan, namun banyak orang tidak masuk ke dalam hari perhentian itu, walaupun gambaran daripada hari perhentian itu yang disampaikan oleh Yosua, yang diperagakan oleh Yosua. Tentu saja, sampai sekarang orang masih berusaha mencapai hari perhentian itu, tetapi dikatakan di dalam Ibrani 4 ini, justru kita punya kesempatan untuk masuk ke tempat hari perhentian. Makanya dikatakan dalam ayat yang ke-9, masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Masih ada. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentian, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaan. Sama seperti Allah berhenti dari
pekerjaannya. Nah, apa yang Allah berhenti dari pekerjaannya? Penciptaan. Bukan berarti Allah berhenti bekerja ya, bukan. Kadang-kadang orang berpikir kan Allah berhenti bekerja. Enggak, Allah berhenti dari pekerjaannya. Pekerjaan yang mana? Pekerjaannya akan penciptaan dari hari yang pertama, dari ketiadaan itu sampai kepada kemuliaan. Nah, mungkinkah kita masuk ke tempat perhentian itu? Bisa, karena dikatakan sini, barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ini bukan tunggu kita mati, supaya kita hidup. Maka orang itu telah berhenti dari segala pekerjaannya. Nah, di sini ini bukan pekerjaan pelayanan, penginjilan, bukan pelayanan itu, tapi yang tadi dari ketiadaan sampai kepada kemuliaan. Kalau kita sampai kepada kemuliaan itu, maka itu yang dikatakan dengan berhenti dari segala pekerjaan. Kalau kita sampai kepada kemuliaan itu, kita bisa katakan itulah Eden, di mana terjadi persekutuan kita dengan Bapa dan seterusnya. Makanya dia katakan, dia encourage kita dalam ayat 11, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Jadi bisakah kita? Bisa. Asal tanda kutipnya, mindset kita tidak lagi melihat Eden itu seperti bumi fisikal begitu. Karena itu bukan tujuannya. Ya. Oke. Ya. Ya, terima kasih. Jadi Pak JK, jadi memang Taman Eden itu memang kita tidak bisa gambarkan dia sebagai yang ada di bumi sekarang ini. Tapi apa kemuliaan Tuhan yang akan datang yang kita nanti harapkan untuk kita gitu. Jadi itu yang menjadi. Nah, kemudian ini yang mungkin satu pertanyaan tadi itu ciptaan Tuhan itu, apakah iblis itu juga diciptakan Tuhan gitu loh? Oh iya. Yang lucunya, ini lucu nih, maksud saya lucu. Kenapa? Karena ini banyak sekali teolog ngomong, banyak sekali pengajar ngomong. Mereka semua percaya Allah itu pencipta. Ya kan? Tapi banyak orang nggak percaya iblis itu ciptaan. Ada lagi orang berkata iblis itu hanya semacam sebab akibat. Sama seperti ada terang, maka gelap hilang. Kalau nggak ada terang, maka ada gelap. Seakan-akan itu ada. Jadi seakan-akan itu hanya suatu sebab akibat. Sebab akibat. Nah, sekarang Alkitab jelas berkata bahwa ada iblis. Dan kita tahu iblis pasti ciptaan. Karena kalau dia bukan ciptaan, berarti dia setara dengan Allah. Kalau kita mau menempatkan iblis Allah setara dengan iblis, maka kita berada di posisi yang tidak menghargai Allah. Karena ya pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah Allah. Pada mulanya adalah Kristus. Iya. Tidak ada dikatakan pada mulanya ada Allah lalu ada iblis. Jadi iblis itu pasti ciptaan. Pasti ciptaan. Nah, yang saya katakan lucu, ini para pengajar Kristen bilang iblis itu datangnya dari malaikat. Malaikat Lucifer katanya. Kalau dia dari malaikat, berarti dia bukan diciptakan, Pak. Tapi dia terjadi perubahan yang diciptakan malaikatnya, lalu terjadi perubahan menjadi iblis, kan begitu kan? Iya. Kalau dia malaikat, tapi yang tidak pernah dikatakan dalam Alkitab iblis itu malaikat yang berubah bentuk, berubah menjadi jahat. Jadi iblis kalau menurut saya dia memang ciptaan, dia ada memang dia hadirkan. Sama seperti gelap itu ada. Makanya kalau kita baca tadi, gelap kan, pada mulanya kan bumi itu belum berbentuk dan gelap. Nah, kita tahu bahwa kerajaan kegelapan itu adalah kerajaan kegelapan. Kerajaan kegelapan itu penguasanya iblis. Jadi kerajaan kegelapan itu ya ada penguasanya. Jadi situ, berarti itu diciptakan. Dihadirkan. Iya. Oke. Ya, terima kasih Pak JK. Oke, Pak. Baik, Pak Salah. Mungkin Silakan bisa yang lain. Mungkin ditambahkan di 1 Samuel 16 kan? Oke, Dok. 1 Samuel 16 kan? Iya. Ayat 14. Oke. Yang roh jahat yang dari Tuhan kan? Oh iya. Dari Allah. Ya, memang semua. Iya. Ya kan? Satu Itu Samuel. jelas kan? Iya. Jadi 14 sama 15 kan? Iya. 1 Samuel 16 ayat 14 sama 15. Iya, Dok. Ya, cuma yang saya katakan yang tadi lucu itu banyak orang
percaya. Oh, yang dari malaikat. Malaikat jatuh katanya. Itu kan berarti kan berubah sifat, Dok, bukan? Sifat, iya betul, dari daging ke roh ya. Iya. Dan lucunya, dan saya rasa kita perlu juga sedikit membahas itu, maksudnya begini, kalau malaikat bisa jatuh, pertanyaannya siapa yang bikin dia jatuh? Iya. Iya. Harus ada kuasa yang mampu merubah si malaikatnya jatuh, kan? Kan nggak mungkin malaikat bisa berubah dari jahat, dari baik, dari jahat. Kalau dia bisa berubah dari baik menjadi jahat, berarti dia bisa berubah dari jahat menjadi baik. Kalau dia bisa begitu aturnya. Tapi kalau itu bukan aturnya, yang tadinya baik, misalnya dia bilang itu, lalu menjadi jahat, ya berarti yang jahatnya harus ada. Bagaimana dia bisa menjadi jahat kalau jahatnya nggak ada? Iya kan? Ya saya heran itu kok bisa hadir di tengah-tengah ajaran-ajaran Kristen. Tapi ya begitulah, yang namanya kreasi kan bisa aja. Mungkin memahami Yohanes 1-nya itu. Saya rasa pengenalan Kristusnya, Dok. Iya. Pengenalan Kristusnya. Sama Kolose 1 ayat 15-16. Iya. Ya, dan juga memang banyak dibingungkan juga dengan apa yang ada di Wahyu. Di situ banyak sekali narasi-narasi mengenai malaikat-malaikat gitu. Ya, ada juga malaikat-malaikat yang membantu naga gitu. Jadi seolah-olah malaikat yang membantu naga itu dengan malaikat yang bersama-sama dengan Michael itu materi yang sama gitu. Padahal ada malaikat yang bermakna dia utusan gitu. Ada yang memang bermakna dia malaikat gitu. Itu mungkin keterbatasan itu juga mungkin ya, Pak ya. Saya rasa memang itu permainan teologi ya. Itu memang cara orang menghadirkan pertanyaan yang tidak bisa dijawab manusia, lalu mereka hadirkan. Lalu untuk menghadirkan itu ya taruhlah cerita-cerita. Tentu saja yang tadi Pak Jo katakan malaikat, ya itu memang ayat-ayat yang dipakai. Kan menyeret sepertiga malaikat di surga itu kan. Iya. Seperti itu kan. Lalu seakan-akan menyeret sepertiga malaikat surga itu seperti malaikat yang tersesat. Nah, kalau malaikat bisa disesatkan, pertanyaannya siapa penyesatnya? Kan itu. Bagi saya silakan aja malaikat mau tersesat. Tapi penyesatnya ini siapa? Kan itu bukan Lucifer, malaikat berubah menjadi penyesat kan? Kalau Lucifer tersesat ya penyesatnya Lucifer siapa? Kalau memang betul. Boleh berpendapat masalah ini? Silakan Pak. Nah, terima kasih untuk menambah pendapat pertanyaan Pak Selalan. Apakah waktu Allah menciptakan bumi, kita baca dari ayat ketiga, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera. Gelap gulita ini, apakah itu sudah bersamaan dengan iblis? Karena kita tahu iblis itu adalah kerajaan kegelapan. Ya, nggak ada masalah tentang hal itu. Mau kita tafsirkan ada iblis di situ atau nggak ada iblis, itu nggak terlalu masalah. Tapi memang dia gelap gulita. Artinya dia belum bisa artinya di dalam gelap gulita ini Allah tidak menciptakan di dalam gelap gulita, itu yang diperlihatkan di sini. Soal penghuninya itu mau siapa silakan saja. Yang jelas ini kan air samudra raya kan. Nah pertanyaan apakah iblis tinggal dalam samudra raya, silakan saja kita berpikir dulu. Artinya ini tidak menjawab bagaimana asal mula iblis, karena memang asal mula iblis tidak dikatakan. Kalau tadi kan pertanyaan Pak Saleh kan soal bagaimana iblis. Tapi yang kita bisa satukan pendapat bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Jadi berarti iblis juga termasuk ciptaan. Kalau iblis bukan ciptaan, berarti iblis sejajar dengan Allah. Ini yang bahayanya kalau kita mau katakan itu bukan ciptaan. Iya. Soal iblis sudah ada sebelum manusia, nah silakan saja, nggak ada masalah. Gitu ya. Soal iblis menyesatkan malaikat, silakan saja berkreasi di situ. Tapi kalau malaikat menjadi iblis, nah ini yang menjadi pertanyaan, siapa penyesat malaikat? Kan itu. Iya.
Gitu. Kalau saya percaya iblis ada. Memang iblis Betul, dihadirkan, betul. iblis dihadirkan dalam rangka karya keselamatan. Itu memang kalau menurut saya itu Ya, masuk dalam karya keselamatan. Jadi Allah punya skenario memang ada di situ. Iya, iya, iya. ya memang benar. Cuma nggak ada referensi di Alkitab, tapi ada yang mengatakan bahwa di dalam kegelapan ini, gelap gulita ini, sebenarnya sudah ada di situ bermukim iblis katanya gitu. Cuma saya nggak ada referensinya di Alkitab gitu. Cuman kalau saya melihat seperti yang kita sudah bahas kemarin, kita sudah bahas sebenarnya mengenai kerajaan. Iblis tidak tinggal di dalam air, iblis tidak tinggal di dalam bangunan, iblis tidak tinggal di dalam ciptaan, dia tinggal di dalam hati manusia. Itu daerah kerajaan iblis, kekuasaan iblis itu di dalam hati manusia. Karena memang hati manusia itu diciptakan untuk ditempati penguasa. Tadi kita bahas kan tentang penguasa. Jadi memang sebelumnya kita nggak tahu di mana iblis, tapi ketika manusia diciptakan maka dia mengambil tempat. Natur manusia itu menjadi dia punya tempat. Makanya yang lahir dari daging kan. Ya, artinya semua orang yang lahir dari daging otomatis berada di bawah kekuasaan iblis. Oke. Baik. Iya, silakan Bapak Ibu yang lain. Nah, sebelum pertanyaan masuk, Pak, jadi bolehkah kita konklusikan bahwa kejadian pasal 1 ini sebenarnya ceritanya hanya pencipta yang diciptakan dan pemisahan? Atau adakah yang lain? Sebenarnya kisah ini kisah keselamatan. Lalu di dalam kisah keselamatan ini Allah berbicara dengan berbagai macam istilah penciptaan, manusia. Kan ada manusia, kan Adam dan Hawa. Manusia dan Adam dan Hawa ini kemudian menjadi manusia lama kan? Kenapa? Karena sudah ada Kristus. Lalu ini kan ada penciptaan 7 hari. Nah, penciptaan ini kan menjadi penciptaan yang lama karena sudah ada penciptaan baru. Gitu. Sudah ada ciptaan baru, manusia baru, ada perjanjian baru, ada kehidupan bersama antara Allah dengan manusia. Jadi kalau kita bahas di Taman Eden itu kan suatu kehidupan bersama. Jadi semua ini gambaran keselamatan seutuhnya yang kemudian digenapi di dalam Kristus, di mana sudah ada langit dan bumi yang baru, sudah ada manusia baru, sudah ada perjanjian baru di dalam Kristus. Iya. Sedikit lagi masih mengganjal ini tadi. Silakan. Dia kan lalu mengatakan yang disingkapkan kan gitu, yang dibuka oleh Tuhan kepada kita dirinya. Jadi kalau kita lihat ciptaannya ini bagaimana dimasak itu hebat gitu ya. Apakah satu-satunya manusia yang dipilih Allah sebagai alat tujuannya? Atau ada di masak yang tempat yang lain gitu? Ya karena kita lihat astronomi kan menceritakan banyak galaksi, bintang-bintang kan gitu. Ya. Jadi ada nggak kehidupan yang lain di luar bumi? Gitu. Tapi kan saya bertanya ini apakah sudah disingkapkan itu terhadap mereka? Gitu. Saya belum tahu kalau saya belum ada. Soal ada galaksi memang dikatakan juga ada bagi dalam penciptaan Allah. Kan? Allah menciptakan alat-alat penerang kan? Di dalam hari yang ke-4 ini, benda-benda penerang. Tapi dia tidak menceritakan tentang manusia di sini. Kenapa? Karena memang tujuan dia bukan benda-benda ini. Dia tujuannya itu hari yang ke-6. Ketika dia menciptakan manusia itu tujuannya dia. Supaya tercapai hari yang ke-7. Memperlihatkan adanya satu manusia yang berkuasa atas segala sesuatu. Nah, kalau kita lihat di hari yang ke-6 itu kan dia katakan di sini diciptakannya manusia dan laki-laki dan perempuan, lalu dia katakan di sini berkuasalah. Berkuasalah atas segala sesuatu yang tadi dikatakan berkembang itu, ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, semua itu kan berkembang. Ini tujuan dia menciptakan manusia. Ini Kristus sebenarnya kan. Dialah penguasa. Makanya Yesus waktu dia bangkit kan dia katakan segala kuasa telah diserahkan kepada segala kuasa. Yang di bumi maupun di sorga. Nah ini dia. Ini kebangkitan ini. Ini kebangkitan Kristus. Lahirnya manusia baru. Satu manusia baru.
Ya, ini gambarnya ini hari yang ke-6. Jadi dengan hadirnya satu manusia baru, berarti langit dan bumi yang baru sudah ada. Karena langit dan bumi ada kan tujuannya supaya manusia tinggal di dalamnya kan. Jadi kalau satu manusia baru sudah ada, berarti langit dan bumi baru sudah ada. Nah ini cuma tidak dilihat oleh orang. Orang kan ngarangnya beda-beda. Tapi dari gambaran kejadian satu ini kita bisa melihat dengan jelas sekali. Nah, apakah di planet-planet itu, di benda-benda penerang ini ada makhluk manusia? Sampai sekarang pengetahuan masih belum bisa menjawabnya dengan pasti. Itu kan pengetahuan. Bahkan kita nggak tahu. Bahkan gitu. Kalau pengetahuan kan tidak, sudah masuk di kategori pohon. Pohon pengetahuan itu artinya sudah itu jatahnya manusia. Ya. Tapi rasanya disingkapkan terhadap kita, buat saya belum, Pak JK, apakah ada kehidupan yang lain di antara maksud Pak Raden manusia di luar yang lain? Manusia kan sudah jatah di bumi. Karena saya begini berpikir, manusia ini kok bukan pilih ya. Karena kalau saya bandingkan dengan corona ini sekarang corona adalah virus manusia dan kita ini adalah virusnya bumi. Karena begitu. Kalau saya bandingkan, corona itu kan hanya bisa dilihat pakai mikroskop. Dan kita juga sebenarnya hanya bisa dilihat pakai mikroskop kalau dibandingkan dengan bumi. Apalagi dengan galaksi lain. Kan. Jadi kita ini hanya sebuah virus. Bisa dihargai. Tuhan itu mengangkat kita tingginya. Makanya saya datang si Daud di Mazmur 8 itu. Apakah saya ini, kau ingat gitu? Apa itu gimana? Siapakah manusia? Siapakah manusia keempat ini? Apakah aku kenapa engkau ingat? Kira-kira begitu di Mazmur 4. Artinya manusia itu sangat diangkat, artinya dibedakan sekali dengan ciptaan yang ada sebagai alat kemuliaannya. Tahu kita itu kalau bandingkan, kalau kita lihat corona itu benar-benar kita seperti corona terhadap tanya yang lain. Itu makanya kadang-kadang bingung kalau kita lihat bagaimana bumi ini masih 13.000 matahari. Artinya ada 13.000 bumi baru satu matahari. Belum yang lain yang supermoon itu. Jadi kita ini adalah seperti virus di bumi. Yang benar jadi virus karena dengan alasan pembangunan kita rusak bumi. Mungkin agak susah saya menerangkan apa yang ada di pikiran. Yang jelas Tuhan itu mengangkat manusia di atas segala-galanya, walaupun seperti apa berhadap bumi. Terima kasih Pak JK, mungkin salah ngomong, susah menerangkannya. Iya, sebenarnya bukan manusia yang diangkat, karena manusia kan cuma gambar. Iya, sebagai kendaraannya kalau sebenarnya arti kasarnya, karena kita ini kan jadi tubuhnya kan gitu. Iya, memang tujuannya untuk menjadikan manusia sebagai tubuh. Jadi sebenarnya bagi dia cuma ingin menjadikan manusianya, dia ingin menjadikan tubuhnya. Dalam hal ini kebetulan kita mendapatkan bagian manusia lah yang dibutuhkan. Jadi bukan sesuatu sesuatu yang dimiliki manusia, sesuatu yang hebat dimiliki manusia, bukan. Tapi karena Kristusnya lah maka manusia dijadikan tubuhnya, istilahnya gitu. Jadi tidak ada manusia itu dari awal memang sudah ditentukan gitu. Jadi gini lah maksud saya, tolak berpikirnya kita bukan karena dosa dulu, Pak. Iya. Ketika membaca Mazmur itu, kadang-kala kita sudah berpikir dari sisi dosa. Saya kan manusia berdosa, bagaimana mungkin manusia berdosa ini diangkat Allah menjadi sesuatu, kan begitu kan? Iya. Kalau saya melihat gini, karena kita ini saya bilang seperti virus corona kecil di hadapan Tuhan, kok bisa? Makanya apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Kenapa kita kan bandingkan dengan bumi ini kan kita ini kan seperti virus, tapi diingat Allah kan gitu. Iya. Itu yang saya katakan tadi. Karena kita melihat dari sisi kelemahan manusia. Padahal di mata Allah, manusia itu tidak pernah ditujukan untuk kelemahan manusia. Jadi, waktu dia menciptakan Adam dan Hawa, itu baik adanya. Jadi bukan sesuatu yang berkekurangan di mata Allah ya, waktu dia menciptakannya. Maka dikatakan sangat baik.
Hanya kita yang sekarang ini merasa kok kita enggak, kayaknya pada posisi yang sangat dikasihanin Allah begitu. Sampai dia mengangkat kita sederajat seperti itu. Sebenarnya dari awal Allah sudah punya tujuan bahwa kita itu harus menjadi manusia, harus menjadi tubuh Kristus. Itu tujuan Allah. Sejak dia menciptakan Adam dan Hawa, itu tujuannya sudah menciptakan. Jadi bukan sesuatu yang dia jadikan dalam perjalanan, gitu Pak. Ya, ya. Bukan sesuatu yang dia angkat sampai menghargai manusia. Bukan itu. Itu sudah ditentukan dari awal. Manusia itu harus jadi tubuh Kristus. Hanya dalam perjalanan Adam dan Hawa, mereka kan masuk ke dalam derajat yang paling rendah sekali, sampai ke dalam kegelapan. Kembali ke yang lain. Baik. Ada juga pertanyaan panjang Pak yang selalu digumuli, meskipun sebenarnya tidak terlalu penting ya. Mengapa Allah memerlukan 6 hari untuk menciptakan itu? Sebenarnya kan 1 detik juga bisa kan? Iya. Bukan 1 hari lagi, 1 detik juga bisa. Cukup dia berfirman, jadi semua kan? Semua paket lengkap jadi kan harusnya dia nggak usah bilang gini, jadilah terang, nggak usah kan? Iya. Harusnya kan dia bilang, jadilah semuanya. Kenapa dia berpikir begitu? Karena itulah progresnya. Yes. Yang dia mau perlihatkan bahwa kalau kita sebagai orang yang masuk dalam ciptaan baru itu ada progres seperti itu dan tujuannya kemuliaan. Dari situ kita bisa melihat bahwa betapa pentingnya terang itu, betapa pentingnya pewahyuan itu, betapa pentingnya yaitu pemahaman Kristus itu light, terang. Betul. Lalu betapa pentingnya pemisahan itu. Itu. Pemisahan itu tidak boleh ada percampuran segala itu penting sekali karena itu yang Allah peradakan, bukan karena kita punya teori tapi karena yang Allah peradakan. Yang ketiga, betapa pentingnya penguasa itu, kingdom itu, kerajaan itu yang kita sudah bahas. Bagaimana kerajaan itu memerintah, Kristus yang memerintah. Lalu betapa pentingnya berkembang sesuai dengan jenisnya. Kan bila tumbuh-tumbuhan yang berbiji akan mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, dan binatang-binatang berkembang sesuai dengan jenisnya. Itu pertumbuhan sejenis. Artinya kalau benih yang ditabur pada kita itu Kristus, maka pertumbuhan kita harus Kristus. Itu kan benih. Benih itu berbicara pertumbuhan, loh. Benih itu berbicara kelahiran baru. Benih itu berbicara kita yang dalam Kristus, yang ditaruh benih. Itu semua step-stepnya. Baru kemuliaan Allah yang terakhir itu, Pak. Tapi tentu saja step-step itu semua itu kehadiran Allah, ya, kemuliaan Allah yang mengerjakannya di dalam kita. Allah yang mengerjakannya dalam kita hanyalah bagian yang tanda kutipnya penjunan menenun kita, gitu kan? Iya. Jadi kita mengikuti aja bagian itu. Kecuali kalau kita mau melawan bisa, gitu. Tapi kalau kita mau mengikuti, maka hari pertama sampai hari ke-7 itu akan terjadi. Jadi yang penting kita melihat bahwa goal Allah ada, kemuliaan bagian saya adalah mengikuti sampai kemuliaan itu menjadi nyata. Iya. Oke, Pak JK. Dan dari situ kita bisa mengidentifikasikan apa yang kita sebut dengan kemuliaan, apa yang Alkitab sebut dengan terang. Kan kalau kita hanya membaca kitab Perjanjian Baru, ya kan? Misalnya Yohanes 1 itu kan, terang itu sudah datang ke dalam dunia. Kita nggak ngerti apa itu terang. Kita nggak ngerti kenapa Yesus disebut terang. Tapi melihat terang yang pertama, kita bisa melihat bahwa itulah awal bagaimana penciptaan itu hadir. Bahwa kalau ada terang berarti sudah ada ciptaan. Ciptaan baru, sudah ada langit dan bumi yang baru. Tinggal bagaimana bumi itu dibentuk, kan begitu kan? Sama seperti Kejadian 1 tadi kan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, kan? Yang perlu dibentuk apa? Buminya. Dan bumi berbicara hati. Ini kita sudah sering bahas. Bumi itu tanah, earth, eretz kalau bahasanya mereka. Tanah perjanjian itu bumi. Itu yang belum berbentuk dan kosong dan gelap gulita. Hati kita, jiwa kita, diri kita ini yang belum berbentuk kosong dan gelap gulita.
barulah Allah berikan kita pewahyuan terang. Nah, itu dia. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu sebabnya sampai 7 hari. Mungkin kalau masih ada gambarannya, mungkin sampai 8 sampai 9 mungkin ya. Tapi kan ternyata 7 hari saja. Iya. Betul. Oke. Ya, menarik sekali Pak JK. Silakan Pak. Iya, kita kan diajarin ya dari sekolah minggu dari kecil bahwa Kejadian 1 itu bicara soal Tuhan menciptakan langit dan bumi, soal penciptaan alam inilah. Dan itu kemudian di Amerika tuh jadi perdebatan antara orang-orang yang percaya Alkitab dengan teori Darwin lah soal penciptaan itu. Sehingga banyak sekali buku-buku Darwin itu bahkan dilarang juga ya, soal teori evolusi itu. Jadi perdebatannya soal itu. Tapi hari ini kita dapat gambaran yang berbeda sekali soal kejadian soal penciptaan ini ya. Bahwa ternyata yang Tuhan bicarakan itu adalah hal yang lain sekali dari yang diajarkan oleh teologi dan agama gitu ya. Yeah. Tapi Pak JK tadi kalau bahwa Kejadian 1 itu bicara hati, lalu kemudian penciptaan yang 7 hari itu bicara soal apa ya Pak? Kan itu dia menciptakan sampai menciptakan manusia, lalu binatang, tumbuhan, terang dan gelap. Itu Tuhan bicara soal apa ya Pak? Itu sebenarnya tadi yang sudah dijelaskan awal yang kita bahas, bahwa Allah ingin memperlihatkan yang namanya ciptaan itu, penciptaan itu ada dalam beberapa ini yang tadi saya coba jelaskan, bahwa ini semua kan penciptaan Pak, yang kita sebut penciptaan kan. 6 hari ini penciptaan kan. Nah, bagaimana suatu penciptaan itu ya terjadi dengan harus hadir dulu terang. Hari pertama itu terang, jadi harus ada terang Allah dulu. Bagaimana saya bisa melihat saya ciptaan yang baru, ada di dalam ciptaan yang baru? Harus ada pewahyuan itu, harus ada terang Kristus, terang Allah yang harus ada pada saya. Lalu dalam terang ini Allah mulai memperlihatkan kepada kita adanya pemisahan-pemisahan, Pak. Diciptakan ini. Langit, air atas, air bawah, lalu ada sorga itu. Yang kita sudah bahas, bahwa Allah membawa kita ke sorga, menempatkan kita bersama dengan Kristus di sorga. Masalahnya kan orang sampai sekarang masih berharap nanti kalau dia sudah mati, dia baru sampai ke sorga kan. Padahal Allah perlihatkan bahwa setelah engkau memiliki terang, berarti engkau berada di dalam sorga bersama dengan Kristus. Nah ini menjelaskannya nanti gampang, kalau kita memang masih belum mengerti bagaimana dalam sorga itu, kita bisa jabarkan. Tapi inilah step-stepnya Allah kasih lihat dalam kita. Jadi 7 hari itu memperlihatkan suatu progres. Progres dari belum berbentuk, kosong itu, kepada bentuk yang Allah kehendaki. Yang sampai kepada hari yang ke-7 itu, hari the rest. Jadi kalau kita lihat di sini, dengan adanya terang ini, dia menghendaki adanya tatu manusia baru. Yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Yang terdiri dari kepala dan tubuhnya. Itu Kristus. Terdiri dari Kristus dan jemaat. Ini puncak yang Allah kehendaki. Inilah yang kemudian Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Terang itu hadir di dalam dunia dan dunia menolaknya. Lalu terjadi pekerjaan-pekerjaan Yesus, dia menciptakan langit yang baru, bumi yang baru. Itu 2000 tahun yang lalu, Pak, waktu Yesus datang. Dia mati, dia memisahkan, dan dia membuat ciptaan yang baru. Dengan kematiannya, darahnya menjadi meterai terhadap suatu perjanjian yang baru. Di mana dia mempersatukan kedua bangsa, Gentile dan Yahudi, menjadi satu manusia yang baru. Ini semua sudah dikerjakan Yesus melalui kematian dia. Ini gambarannya, 7 ini gambarannya. Ya. Adanya pemerintahan, adanya perkembangan di mana mereka berkembang biak kalau bahasa Alkitab. Itu sebenarnya yang terjadi. Dan itu yang kita bahas tadi, itu terjadi di dalam kita. Itu semua dibukakan di dalam kita. Oke. Baik, saya ke Ibu Eva, silakan Bu.
Ya, terima kasih Pak Jo. Pak Yaya, selamat malam. Malam. Eh, di Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, kata berkuasa ini Pak, saya kan waktu Pak Yahya pernah sharing kemarin, Mesir, gambaran itu kan dosa. Dia tuh padang gurun, di mana kita memerangi manusia lama. Nah, terus ada kata kuasailah. Nah, di sini saya agak bertanya gitu, kuasailah, berarti kematian, artinya manusia lama kita atau gimana nih Pak? Merefer ke Kejadian 1 ayat 26 ini. Berkuasa. Kristus. Perhatikan di situ bahwa manusia itu kan gambaran Kristus kan. Adam dan Hawa itu kan gambaran Kristus. Ya. Artinya sebagai gambaran, maka yang berkuasa Kristus nantinya. Nah, tentu saja kita berkuasa terhadap segala yang sudah diberikan kepada Kristus. Baik yang di bumi maupun di sorga. Kan Yesus katakan kan, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Nah, kita sebagai satu ciptaan yang baru, apalagi kalau kita katakan kita adalah tubuh Kristus, ya kita memiliki kuasa itu. Sebagai bagian daripada Kristus. Sebagai tubuh Kristus. Jadi Kristus yang termanifestasi seperti itu, Pak? Iya, jadi bukan berkuasa maksudnya seperti pemerintahan dunia. Ingat kan kerajaan Allah kan bukan seperti kerajaan dunia kan. Ini kalau kita mau bicara lagi tentang pemerintahan. Pemerintahan itu kan memerintah di dalam kita. Pemerintah dalam kita. Jadi kita berkuasa terhadap daging kalau mau dikatakan. Karena daging penguasa kita yang sebelumnya. Kita berkuasa terhadap roh-roh jahat. Kenapa? Karena roh-roh jahat sebelumnya ada penguasa kita. Kalau kita mau sampaikan ke situ. Berkuasa terhadap perkembangan itu. Kristus yang berkembang itu. Kalau kita melihat diri kita bagian daripada Kristus ya. Jadi mindset-nya di sini harus dilihat bahwa ini adalah Kristusnya. Gambar ini kan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita, ini itu Kristus yang dijadikan. Gambar itu adalah Kristus. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ini kan bicara tentang Kristus dan jemaat gitu ya Pak. Yesus iya. Satu kesatuan itu. Iya. Jadi bukan berkuasa terhadap dunia fisik ya. Bukan itu maksudnya. Adam dan Hawa diperintahkan berkuasa terhadap dunia fisik, terhadap isi daripada langit, terhadap ikan-ikan, burung-burung, ternak itu kan Adam dan Hawa sebagai gambarannya. Dan kita diperintahkan seperti itu. Karena maksudnya Kristus seperti itu, dia berkuasa dan kita merupakan bagian daripada Kristus yang juga berkuasa dalam kalau kita menjabarkan tuh kayak Israel lah. Powernya mungkin seperti itu kali Pak. Berkuasa power Kristus yang ada di dalam kita. Iya. Sama seperti Israel waktu dia ada di Kanaan, dia berkuasa terhadap seluruh penduduk Kanaan. Seluruh Kanaan itu dikuasai oleh Israel, makanya namanya Israel lagi, bukan Kanaan. Gitu kan? Tanah itu menjadi negara Israel, bagian Israel, bukan lagi bagian Kanaan. Gitu. Itu maksudnya berkuasa. Ya. Jadi dia kalau kita bicara Kanaan itu ada penduduk tak bersunat dengan bersunat, maka yang bersunat ini menguasai seluruh yang tak bersunat itu, mengalahkan mereka. Nah, itu berkuasa. Sama seperti kita terhadap daging, ya kan, menguasai daging kita, kemanusiaan daging kita ini. Oke, jelas Pak. Terima kasih Pak Yaya, Pak Jo silakan. Oke, ini saya harus tegur
komandan saya ini Pak Wijaya. Ini pakar kejadian. Silakan Pak Wijaya. Selamat malam Pak Jo. Malam Pak. Selamat malam Pak JK. Malam. Ini Pan, tadi Bapak ada singgung itu apa? Semua diciptakan baik. Bilang Pak. Ya. Tapi ada satu ayat tidak baik manusia itu seorang diri. Ini curhat kayaknya nih Pak. Jadi yang lain dibikin baik. Ini tidak baik manusia seorang diri ini Pak. Iya. Gimana Pak penjabaran Pak JK? Nah, ini bagus nih pertanyaannya nih, walaupun sambil ketawa-ketawa nih. Inilah dia, kadang-kala manusia kan mengambil ini dengan urusan dirinya sendiri. Ya. Tidak baik kalau manusia seorang diri, makanya dia harus cari pasangan dan sebagainya. Benar, satu sisi bagi mereka yang memerlukan, ya, tapi ada juga kan orang yang tidak perlu juga dia menikah dan sebagainya. Sebenarnya ada kan ayat-ayat itu kan. Nah, apa yang Tuhan maksud dengan tidak baik? Nah, kita harus mengerti apa yang Tuhan maksud dengan baik. Dalam pasal 1, ini kan dalam pasal 3, pasal 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia seorang diri. Nah, dalam pasal 1, semua ciptaan yang Allah ciptakan itu semuanya baik, begitu kan? Allah melihat itu baik katanya. Benar nggak? Iya, iya. Gimana itu dikatakan baik? Pasal 1 itu Pak. Pasal 1. Ya, ayat 4 itu Pak. Misalnya terang. Allah melihat bahwa terang itu baik, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Lalu di dalam pasal 3 dia katakan tidak baik. Ini kembali kepada uraian yang tadi kita sudah bahas, Pak. Bahwa yang Allah katakan baik itu karena sesuai dengan apa yang dia mau. Iya. Itu maksudnya dia baik. Jadi waktu dia buat terang, baik. Nah, ini sesuai nih. Yang saya mau tuh begini. Yang saya rancangkan tuh begini. Ketika dia memisahkan air atas air baik, bahwa ya ini sesuai dengan saya punya rancangan. Ini baik, ini baik, ini baik, ini baik, ini baik. Waktu dia bikin manusia, ini sangat baik. Karena gitu kan? Iya, iya. Itu kan setelah Adam dan Hawa ketemu, baru sangat baik. Nah, tapi di dalam proses pembentukannya Adam dan Hawa itu, dia katakan tadi, tidak baik kalau manusia seorang diri. Artinya, tidak sesuai rancangan dia kalau hanya ada laki-laki. Kenapa? Karena rancangan Allah kan goalnya Kristus dan jemaat. Nah, itu dia goalnya. Jadi kalau hanya ada Kristus, itu nggak sesuai. Kalau hanya ada Yesus, tidak sesuai dengan rancangan dia, tidak sesuai dengan isi hati dia. Tidak sesuai dengan, sehingga ciptaan itu tidak komplit, tidak baik. Kalau hanya ada Yesus, hanya ada Adam saja. Makanya dia harus membuat Hawa. Baru dia bilang sangat baik. Gitu kan? Ya. Oke. Ini mau nyari yang mana, Pak? Bukan, kenapa mesti dari tulang rusuknya, Pak? Kenapa tidak tulang keringnya, Pak ya? Iya. Nggak dari tulang paha kek, apa-apa kek. Sebenarnya itu cuma bagian, itu yang penting dibangun dari tubuhnya, Pak. Oh. Bagian dari tubuhnya. Dari mana? Dari kematian. Dari kematian Kristus dibangun itu. Gambarannya ini, Allah membuat manusia itu nyenyak, tidur. Ya, lalu diambil dari bagian tubuhnya. Dibuatlah pengantin perempuan. Itu gambarannya. Iya, iya. Dia mau ngambil dari tulang kering, pasti Pak Wijaya akan nanya, kenapa tulang kering, Pak? Iya. Dia mau ngambil dari tulang tangan, pasti Pak Wijaya akan nanya, kenapa tulang tangan, Pak? Yang jelas ini diambil dari tubuhnya, lalu dibuat. Makanya kita adalah tubuh Kristus, itu realitanya. Oh, gitu. Gitu. Ya. Gambarannya ke sana, Pak ya? Gambarannya tulang rusuk. Gitu loh, Pak. Gambarannya tulang rusuk, realitanya tubuh Kristus. Iya, iya. Terima kasih Pak JK.
Ini ada lagi satu kata bagus. Ini ada lagi satu kata yang bagus di sini, ada satu ini. Dibangunnya. Nah, ini yang tadi itu. Dibentuk. Nah, kan tadi ingat kan, bumi itu kan belum berbentuk. Ya. Nah, manusia ini kemudian menjadi yang terlihat jemaat itu. Jadi jemaat itu bukan cuma sekedar Yesus mati lahir jemaat. Jemaat itu dibentuk menjadi serupa, gitu loh. Sesuai, sepadan dengan Kristus. Kan menjadi penolong yang sepadan. Nah, itu jemaat. Jemaat itu sepadan dengan Kristus. Nanti kita bahas itu di dalam kejadian 2. Oke. Ya, terima kasih Pak JK. Oke, Pak Wijaya. Ya, baik. Oke, terima kasih. Silakan Pak JK. Ya, jadi dari apa yang sudah kita bahas tadi, maka kita bisa melihat bahwa apa yang ada di dalam hati Allah yang sudah dia rancang itu, kemudian itu pula lah yang dia kerjakan di dalam. Nah, kalau kita tidak melihat itu, maka tentu saja kita akan membangun teologi di sekitar yang kita sebut dengan keselamatan itu. Tidaklah heran banyak sekali teologi yang muncul dalam mengenai keselamatan, teologi keselamatan, salvation itu, soteriologi, dan sebagainya. Dan di dalam hal itu tentu saja masing-masing teolog bisa berkreasi. Namun kan Allah sudah memperlihatkan bahwa apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia, apa yang tidak bisa dilihat manusia, Allah itu sendiri. Apa yang tidak bisa dilihat manusia, Kristus itu sendiri. Itu tidak bisa dilihat manusia. Nah, apa yang tidak bisa dilihat manusia ini, itu kemudian dia refleksikan. Dia refleksikan ke dalam ciptaannya. Jadi dia membuat suatu ciptaan yang merefleksikan apa yang ada di dalam dirinya. Sebenarnya perkataan yang saya katakan tadi itu ada di dalam Ibrani 11. Apa yang Allah refleksikan ini tidak bisa dimengerti oleh manusia karena itu hanya bisa dimengerti oleh iman. Melalui iman. Ini bagus sekali. Ayat ini jelas menjadi salah satu jawaban dari apa yang kita tadi katakan. Oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Nenek moyang kita ya tentu saja sampai kepada level Adam. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Nah, ini berbicara alam semesta yang tadi. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi, apa yang kita lihat telah terjadi, alam semesta. Karena dia sedang berbicara tentang alam semesta. Dia berbicara tentang penciptaan Allah terhadap alam semesta itu, apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi penciptaan alam semesta itu adalah peragaan, refleksi yang Allah buat untuk memperlihatkan yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Kristus. Nah, masalahnya manusia melihatnya bahwa itu sesuatu yang dia bisa lihat. Lalu manusia menjabarkan itu. Bukan justru dia mau melihat yang tidak bisa dia lihat, Allah mau komunikasikan. Harusnya kan kita belajar apa nih komunikasi Allah dari apa yang diperlihatkan itu. Yang tidak bisa dilihat manusia. Sekali lagi kita katakan Kristus, Yesus itu. Allah itu sendiri tidak bisa dilihat oleh manusia. Itu yang dia mau komunikasikan. Dan kita sudah lihat tadi bahwa Allah mengerjakannya melalui firman-Nya. Firman-Nya itu yang mengerjakan. Di dalam kejamakan Allah itu dia bertindak, Allah bertindak. Sehingga apa yang tidak terlihat itu bisa terlihat. Sehingga apa yang dalam gelap itu terbit terang. Makanya Allah katakan jadilah terang. Di dalam gelap terbit terang. Bukan gelap lalu terang baru muncul, bukan, dari dalam gelap. Dari dalam gelap itu terbitlah terang. Kemudian terang itu bercahaya di dalam hati kita. Nah, itu bagus sekali. Paulus katakan di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-6. Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Dari dalam gelap ya, bukan dari luar gelap. Dari dalam gelap. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Dari perkataan ini saja kita sudah melihat bahwa kita itulah gelap. Karena dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya dari dalam kita. Berarti terangnya itu ada di dalam kita.
Berarti kitalah kegelapan itu. Nah, terang yang bercahaya itu akan memperlihatkan kepada kita ini dia, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi berbicara kemuliaan, goalnya. Adanya terang diberikan supaya nanti mencapai kepada kemuliaan Allah. Makanya, tapi kita bisa melihat prosesnya. Terang itu memperlihatkan hal-hal yang di sorga. Hari yang kedua, Allah memisahkan langit atas dan bawah, air atas dan air bawah, untuk menciptakan cakrawala yang disebut heaven. Nah, heaven ini itu diperlihatkan melalui apa? Terang yang ada. Surga terbuka bagi kita. Dari terangnya itu, surga terbuka. Itu perkataan-perkataan yang kadang-kala juga dipakai di dalam Alkitab. Ketika Stefanus melihat ke atas, surga terbuka. Bukan berarti langit di atas terbuka begitu. Bukan itu yang dimaksudkan. Jadi bagaimana dia bisa melihat surga itu. Ternyata di atas sudah ada anak manusia. Berarti anak manusia itu sudah hadir. Yang tadi dikatakan tentang hari yang ke-6 itu. Manusia baru itu sudah ada. Itu yang dilihat oleh Stefanus sebenarnya. Cuma kan banyak orang berdebatkan itu tentang dia duduk di sebelah kanan, dia duduk di sebelah kiri, atau di mana gitu kan. Padahal di dalam surga itu yang penting. Realita Allah itu. Nah ini yang diperlihatkan pada kita. Jadi apa yang dijabarkan dalam Kejadian 1 itu sekali lagi kita lihat bahwa kita akan bisa mengerti itu hanya dengan iman. Iman yang tentu saja iman yang sudah kita jabarkan. Iman adalah realita Kristus. Iman itu bukan teori. Iman itu realita Kristus yang real, yang dahulu digambarkan, ya. Yang dahulu itu adalah jasmani, karena yang datang pertama kan bukan rohani, tapi yang datang pertama itu kan alami, jasmani. Baru kemudian yang rohani. Jadi yang datang pertama ya ciptaan yang alamiah, ciptaan alamiah, manusia, binatang itu alamiah semua. Tapi realitanya nanti itu dalam roh. Bukan berarti dalam roh itu ada binatang dan sebagainya, bukan itu yang dimaksud. Karena maksud tadi ciptakan binatang dan itu berbicara tentang akan ada perkembangan, berkembang biak. Jadi gambarannya Kristus berarti Kristus yang akan berkembang. Kemudian manusia diciptakan untuk berkuasa, berarti Kristus yang akan berkuasa. Tujuannya itu, the kingdom, kerajaan Allah, kemuliaan Allah, memerintah. Baru mencapai kepada the rest, hari peristirahatan Allah. Itu tujuan kita. Maka tadi dikatakan, biarlah kita berlomba-lomba masuk ke dalam hari perhentian. Bukan berlomba-lomba cuma teringat terang. Pewahyuan ada itu bagus. Tapi sekali lagi pewahyuan diberikan pada kita, terang Allah diberikan pada kita supaya kita melihat apa yang Allah perbuat di dalam kita, supaya kita melihat akan perkembangan Kristus, supaya kita melihat adanya pemisahan-pemisahan, supaya kita melihat adanya kingdom, adanya kuasa yang memerintah di dalam kita. Dan supaya kita melihat hari peristirahatan Allah. Ini yang kita bisa lihat dari kejadian mengenai penciptaan. Sekali lagi berbeda sekali dengan tafsiran manusia pada umumnya. Namun kita bisa melihat itulah yang diperhatikan Allah. Oke, itu saja dulu Pak Jo. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.